Film dimulai dengan seorang bos kriminal yang tidak terkenal yang sedang berenang di kolam renang pribadinya. Kemudian ia melihat ada jam tangan mewah di dasar kolam dan karena ia mata duitan, ia pun bergegas mengambilnya. Tapi tiba-tiba muncul hitman dari dalam air yang menenggelamkannya hingga tewas. Sang hitman pun menggerakkan tangan si bos kriminal seolah ia masih hidup untuk mengelabui bodyguard, dan blow on-nya si bodyguard malah beneran kena tipu. Setelah sang hitman melarikan diri, barulah para bodyguard Oon ini sadar bahwa bosnya telah meninggal. Ketika semua bodyguard pergi memeriksa bosnya yang sudah tiada, sang hitman pun bergegas keluar dari kediaman si bos kriminal. Kemudian, ia pun melompat ke sungai untuk menaiki perahu yang sudah ia pesan sebelumnya. Singkat cerita, sang hitman pun pulang ke rumahnya. Perkenalkan, nama sang hitman atau si pembunuh bayaran adalah Arthur Bishop. Ia adalah hitman yang sangat ahli. Setiap melakukan pembunuhan, ia tidak pernah meninggalkan jejak dan selalu membuat pembunuhan yang ia lakukan terlihat seperti kecelakaan atau terlihat seperti orang lain yang melakukannya. Seperti pembunuhan si bos kriminal tadi yang ia buat seolah si bos kriminal tersebut tenggelam karena kecelakaan. Berhubung tugasnya sudah selesai, sekarang saatnya Arthur bertemu dengan atasannya untuk meminta bayarannya. Perkenalkan, ini adalah Harry McKenna. Ia adalah atasan Arthur yang bertugas menerima permintaan pembunuhan dari klien dan menyalurkannya kepada Arthur. Let's go. I got your money. Setelah menerima pembayaran, Arthur pun bergegas pergi ke klub malam untuk mencari hiburan. Why don't you love me? Singkat cerita, Arthur pun mendapatkan tugas baru, tapi begitu melihat data target, Arthur merasa ada yang tidak beres karena targetnya adalah Harry. Sehingga ia pun berniat menemui si pemberi tugas secara langsung. Singkat cerita, Arthur pun bertemu dengan si pemberi tugas. Namanya adalah Dean. Ia adalah atasan Arthur sama seperti Harry. Dean pun menjelaskan kenapa Harry menjadi target selanjutnya. Menurut penuturan Dean, Harry telah menjual data perusahaan. Oleh karena itu, Harry harus segera disingkirkan demi keamanan perusahaan. Dean pun menunjukkan bukti-bukti dari perkataannya berupa foto 5 hitman mereka yang tewas karena diduga target mendapatkan informasi tentang 5 hitman mereka dari Harry. Ia juga memberikan foto buku rekening Harry yang secara misterius ia menerima uang sebesar 20 juta US dollar hanya dalam waktu 2 minggu. Hey, Squirt. You ever hear the expression? Awalnya Arthur sempat bimbang karena baginya Harry bukan hanya sekadar atasan tapi juga adalah teman baik sekaligus mentor yang mengajarinya cara melakukan pembunuhan secara rapi. Tapi setelah berpikir sejenak, Arthur pun akhirnya mau melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dean. Arthur pun menelepon Harry dan berbohong bahwa Dean akan datang untuk menghabisinya. Oleh karena itu, Arthur pun meminta kepada Harry untuk pergi ke basement agar ia bisa melarikan diri. Setibanya Harry di basement, ia melihat kaca mobilnya telah bolong akibat ditembak. Dari situlah ia akhirnya paham bahwa Arthur telah berbohong perihal kedatangan Dean untuk menjauhkan ia dari bodyguardnya. Dan ia juga sadar bahwa Arthur berniat membunuhnya dan membuat kematiannya seolah disebabkan oleh perampokan. Meski Harry telah membawa pistol, tapi ia malah dengan sukarela menyerahkannya kepada Arthur, dan Arthur pun dengan berat hati menembak Harry. Yeah, I get off a couple of shots. I would rather it was you, Arthur. Arthur pun datang ke pemakaman Harry. Di sana sudah ada anaknya Harry yang bernama Stephen. Arthur dan Stephen sudah cukup akrab, berkata Harry. Oleh karena itu, Stephen pun meminta kepada Arthur untuk diantarkan ke rumah ayahnya untuk terakhir kalinya karena rumah tersebut akan disita bank.
Setibanya di rumah mendiang Harry, Stephen pun mengajak Arthur masuk untuk melihat foto-foto mendiang ayahnya. Stephen merasa sangat marah terhadap pembunuh ayahnya karena bisa-bisanya ia menembak orang yang memakai kursi roda. Dan karena pembunuhnya diduga adalah perampok mobil, Stephen pun berniat mencari si pelaku sendiri untuk balas dendam. I'll find out. Sleep it off, Steve. Stephen pun pergi ke tempat sepi sendirian untuk memancing perampok mobil dan tidak lama kemudian datanglah seorang perampok yang mendorongnya menggunakan pistol, tapi Stephen dengan mudah berhasil mengalahkan si perampok. Carjacker, did you shoot him with this? Ketika Stephen hendak menembak si perampok, datanglah Arthur untuk menghentikannya. Karena jika Stephen melakukan pembunuhan secara langsung dan tidak membuatnya terlihat seperti kecelakaan, Stephen bisa diincar oleh rekan si perampok yang mungkin ingin balas dendam. Keesokannya, Stephen menghampiri Arthur untuk memintanya agar melatihnya menjadi seorang pembunuh bayaran. Awalnya Arthur menolak, tapi setelah berpikir sejenak sambil melihat foto Harry, Arthur pun akhirnya mau melatih Stephen menjadi seorang pembunuh bayaran. 8600 Alvarado Street. Pertama-tama, Arthur membeli seekor anjing untuk Stephen. Karena misi yang akan diberikan oleh Arthur kepada Stephen memerlukan seekor anjing. They would like to adopt this little fella. Setelah anjingnya dibeli, Arthur menyuruh Stephen untuk melatih anjing tersebut. Selain itu, Arthur juga memberikan nasihat kepada Stephen agar tidak mudah terpengaruh oleh ego dan dendam ketika hendak melakukan pembunuhan. Arthur pun menyuruh Stephen untuk mengawasi target terlebih dahulu dengan cara membawa anjingnya ke kedai kopi yang sering didatangi oleh target. Karena targetnya suka dengan anjing dan pria muda. Agar tidak dicurigai, Stephen harus sambil mengerjakan sudoku ketika berada di kafe. Selain itu, Arthur juga melatih Stephen menembak dan menyuruhnya untuk mempelajari apa saja yang bisa membuat seseorang meninggal secara alami. Experience, and a lot of that comes from bad judgment. Ketika rumah Harry telah disita, Bang Arthur pun membiarkan Stephen untuk tinggal di rumahnya. Setelah tinggal di rumah Arthur, Stephen ingin mengendarai mobil mewah yang ada di garasi rumah Arthur, tapi ditolak secara mentah-mentah oleh Arthur. When are we gonna go for a ride? Never. Suatu hari Arthur mengajak Stephen pergi ke rumah kenalannya yang sama-sama seorang pembunuh bayaran. Awalnya Arthur berpura-pura ingin memberikan pekerjaan kepada kenalannya tersebut, tapi ternyata itu hanyalah modus karena tujuan Arthur yang sebenarnya adalah untuk menghabisinya. Arthur membuat kematian kenalannya tersebut seolah disebabkan oleh bunuh diri untuk mengajari Stephen cara melakukan pembunuhan yang rapi dan tidak meninggalkan jejak. Setelah tiba di rumah, Stephen ingin menyalakan pemutar musik, tapi langsung dihentikan oleh Arthur karena hanya Arthur lah yang boleh menyalakannya. Arthur pun akhirnya memberikan perintah kepada Stephen untuk mengeksekusi target yang telah diawasi oleh Stephen. Untuk nama si target kita sebut saja sebagai si bongsor ya. Rencana yang diberikan Arthur kepada Stephen adalah Stephen harus mengajak si bongsor ke klub malam untuk minum dan secara diam-diam memberikan racun kepada minuman si bongsor yang bisa menyebabkan jantung berhenti dan otak mati dalam 3 menit. Singkat cerita, Stephen pun telah berada di klub malam bersama si bongsor. Ketika si bongsor pergi untuk mengambil minuman, awalnya Stephen ingin memberikan racunnya ke gelas si bongsor, tapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya karena ia ingin membunuh si bongsor dengan tangannya sendiri seperti yang dilakukan oleh Arthur. Stephen pun meminta kepada si bongsor untuk membawanya ke rumah si bongsor. Tujuannya, kalian bisa tebak sendirilah apa tujuannya, yang jelas kegiatan terlarang aja. What do you think? You paint? Ketika si bongsor ingin melakukan tindakan terlarangnya, Stephen pun mengambil gesper si bongsor untuk mencekeknya. Tapi karena tenaga si bongsor lebih besar, jadi si bongsor pun berhasil melepaskan cekekan Stephen dan sekarang malah Stephen yang terdesak karena kalah dari segi tenaga.
Stephen mencoba menggunakan obeng sebagai senjata, tapi itu tetap tidak berhasil melumpuhkan si bongsor. Sehingga Stephen pun mengambil besi di perapian dan berhasil menghabisi si bongsor. Setibanya Stephen di rumah, Arthur sangat kecewa kepadanya karena akibat kecerobohannya, sekarang wajah Stephen telah tertangkap kamera tersembunyi. Tapi meski begitu, Arthur tetap tahu bahwa Stephen telah bekerja keras. Jadi ia pun membawa Stephen ke klub malam untuk mencari hiburan sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Someone would hurt me like that. Sebelum pulang dari klub, Arthur memberikan anjing Stephen kepada wanita penghibur karena anjingnya sudah tidak akan digunakan lagi. Singkat cerita, Arthur kembali mendapatkan misi. Kali ini targetnya adalah seorang pria yang mengaku sebagai nabi yang bernama Andrew. Tapi tentu ia adalah nabi palsu. Dari ajaran sesatnya, Andrew berhasil meraup keuntungan hingga jutaan dolar dari gereja, sehingga ia harus segera dihentikan. Devotee one night. The odd dollars to hush it up. Arthur dan Stephen pun segera menyusup ke gudang Andrew. Rencana mereka untuk membunuhnya adalah dengan cara menyuntikkan racun yang bisa membuatnya meninggoy karena adrenalin sehingga kematiannya akan terlihat alami. Ketika mereka sedang mengawasi Andrew, rupanya ia kecanduan zat yang bisa membuat adrenalin tidak mempan terhadapnya. Sehingga mereka pun mau tidak mau harus menggunakan cara lain untuk menghabisinya. Ketika semua bodyguard Andrew keluar, Arthur dan Stephen pun mencekoki Andrew dengan kamera. Sehingga Andrew pun meninggoy akibat tersedak. Arthur dan Stephen pun segera sembunyi, tapi ketika para bodyguard masuk ke ruangan dan melihat bosnya sudah meninggoy, Stephen malah tidak sengaja menjatuhkan baut yang membuat para bodyguard memeriksa setiap sudut ruangan. Karena merasa sudah terdesak, Stephen pun menembak bodyguard yang menatap ke tembok di mana mereka bersembunyi, sehingga pertempuran pun tidak terelakkan. Untungnya Arthur dan Stephen berhasil kabur, dan karena para bodyguard Andrew sudah tahu bahwa pelakunya adalah dua orang, jadi Arthur dan Stephen pun berpencar, bahkan sampai pergi menggunakan pesawat dari bandara yang berbeda agar tidak dicurigai. Ketika Arthur berada di bandara, ia melihat satu pembunuh bayaran yang sebelumnya dilaporkan telah meninggoy oleh Dean. Jadi Arthur pun pergi menemuinya untuk meminta kejelasan tentang Harry. Rupanya si pembunuh bayaran tersebut diperintahkan oleh Dean untuk memalsukan kematiannya. Dan tentu tuduhan Dean terhadap Harry yang telah menjual data perusahaan juga adalah kebohongan. Dean melakukan semua itu untuk meyakinkan Arthur agar mau membunuh Harry. Ketika Arthur hendak pulang ke rumah, ia disergap oleh anak buahnya Dean. Tapi tentu dengan mudah Arthur berhasil mengalahkan mereka semua. Dalam perjalanan menuju rumah, Arthur ditelepon oleh Stephen yang dikepung oleh anak buah Dean. Tapi Arthur memberikan instruksi kepada Stephen untuk mengambil pistol di sofa dan menghabisi mereka semua. I'll be there in 5.
Setibanya di rumah, Arthur menyuruh Stephen untuk mengambil semua senjata terbaik karena mereka akan segera pergi untuk menghabisi Dean. Tapi Stephen malah menemukan pistol ayahnya yang membuatnya akhirnya sadar bahwa pembunuh ayahnya adalah Arthur. Meskipun sudah tahu bahwa Arthur adalah pembunuh ayahnya, tapi Stephen memilih untuk diam saja karena mereka masih memiliki misi untuk menghabisi Dean. Sebelum mendatangi Dean, Arthur mampir terlebih dahulu ke rumah bawahannya Dean yang bernama John untuk menanyakan keberadaan Dean. Untuk membuat John memberitahu lokasi Dean, Arthur pun mengancam akan menyakiti putri dan istrinya. Walaupun setelah John memberitahunya, ternyata itu hanyalah gertakan semata. Arthur pun segera mengabari Dean bahwa dirinya akan segera menghabisi Dean. Awalnya Dean tidak gentar, tapi setelah tahu bahwa Arthur sudah berada di gedungnya, ia pun langsung ketar-ketir dan memutuskan untuk melarikan diri. He's in the building. Get me the fuck out of here. Stephen pun segera membegal sebuah bis untuk menghadang Dean. Di sisi lain, Arthur menabrakkan mobilnya ke mobil bawahan Dean. Setelah itu, ia pun membegal sebuah bis untuk ditabrakkan ke mobil Dean. Setelah mobil Dean terbalik, Arthur dan Stephen pun segera mengeksekusinya. Setelah menghabisi Dean, Arthur pun berniat untuk mengajak Stephen pergi dan memulai hidup baru dengan identitas lain. Dalam perjalanan, Arthur tidak sengaja melihat pistol Harry ada di saku Stephen. Dari situlah Arthur tahu bahwa Stephen telah mengetahui bahwa dirinya adalah pembunuh ayahnya. I could always go into business for myself there. Vengeance is the mission. Karena bensin mobil hampir habis, mereka pun mampir ke pom bensin terlebih dahulu. Stephen pun keluar dari mobil untuk mengisi bensin sekaligus menawarkan kepada Arthur untuk membelikannya sesuatu. Tapi Arthur menolaknya. Rupanya mengisi bensin hanyalah modus Stephen karena bensinnya malah ia biarkan mengalir ke bawah mobil Arthur dengan niat untuk meledakkan mobil Arthur bersama dengan Arthur. Setelah mobil Arthur meledak, Stephen pun mengira bahwa Arthur telah mati dan dendamnya telah terbalaskan. Sehingga ia pun kembali ke rumah Arthur kemudian menyalakan pemutar musik hingga mengendarai mobil mewahnya Arthur yang ada di garasi tanpa tahu jika orang lain yang menghidupkan kedua benda tersebut, maka bom waktunya akan aktif. Stephen pun meninggoy akibat ledakan mobil, sedangkan di sisi lain rupanya Arthur berhasil melarikan diri sebelum mobilnya diledakkan oleh Stephen. Rupanya bom waktu yang ada di pemutar musik dan mobil mewahnya Arthur telah Arthur siapkan dari jauh hari, bahkan ia juga telah menyiapkan mobil cadangan dan film pun selesai.